딸 셋에 아들 둘입니다. 재주임, 니는? 예, 찌는 딸 둘에. 우리 쭉 한 잔씩 하자. 한잔 하자. Namanya hidup tentu naik turun. Seperti kisah pegawai bea cukai ini, dia dikhianati semua rekannya yang korupsi dan menjadikannya tumbal untuk difitnah. Namun karena itu, dia malah menjadi pebisnis paling berpengaruh yang dihormati pemerintah bahkan mafia. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, Nameless Gangster. Film ini berlatar di Busan tahun 1982. Dia bernama Choi Ik-yun, seorang petugas bea cukai yang terperangkap dalam dunia korupsi yang merajalela di pelabuhan. Bersama rekan-rekannya, Ik-yun memanfaatkan jabatannya untuk memeras pengusaha. Uang hasil korupsi itu pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun tetap saja mereka hidup pas-pasan. Namun suatu hari, tindakan korupsi mereka tercium oleh tim pemerintahan. Kepala bea cukai yang juga terlihat malah menjadi panik. Mereka tahu jika tertangkap, karir mereka akan hancur. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengorbankan salah satu dari anggota tim. Setelah berdiskusi, pilihan pun jatuh kepada Ik-yun. 아들 둘입니다. 재주임, 니는? 예, 찌는 딸 둘에. 우리 쭉 한 잔씩 하자. Karena latar belakang keluarga yang sederhana dan dari keluarga yang tidak terpandang, jadi tidak akan jadi masalah besar jika dikeluarkan. Dengan berat hati, Ik-yun pun menerima kenyataan pahit ini. Dia sendiri tahu dia akan dijadikan kambing hitam atas kejahatan yang dilakukan teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Ik-yun dan rekannya sedang berpatroli. Mereka melihat dua orang mencurigakan berusaha membobol sebuah kontainer. 그래서 뭐합니까? 작업할 게 있어. 다 끝났어요. 이게 뭐야? Setelah kejar-kejaran singkat, para pencuri berhasil lolos. Penasaran dengan isi kontainer itu, Ik-yun dan Hyung-bae pun membukanya. Di dalam kontainer itu mereka menemukan tumpukan heroin dalam jumlah besar. Keduanya pun bingung harus berbuat apa. Jika melaporkan ke atasan, mereka bisa dituduh terlibat dalam pencurian. Namun, jika membiarkan heroin itu begitu saja, akan jadi mubazir. Akhirnya terlintas sebuah ide di benak Ik-yun. Dia berpikir untuk menjual heroin itu dan menggunakan uangnya untuk membuat bisnis bersama. 그거는 내도 그렇게 생각한다. Mereka kemudian mencari tahu siapa yang bisa menjadi pembeli heroin sebanyak itu. Setelah beberapa kali mencari info, mereka akhirnya bertemu dengan Choi Hyun-bae, yaitu seorang bos gangster terkenal di Busan. 최익현입니다. 조영배입니다. 출발하자. 출발하겠습니다. Hyun-bae tertarik dengan tawaran Ik-yun dan mengajak mereka ke markasnya untuk bernegosiasi. Selama pertemuan, Ik-yun minum terlalu banyak dan otaknya sedikit geser. Dia malah mengungkapkan jika dia memiliki hubungan darah dengan Hyun-bae. Mereka berdua juga memiliki marga yang sama, yaitu Choi. Ik-yun mulai berpikir bahwa mungkin saja mereka memang kerabat jauh. Namun dia tidak menyadari bahwa Hyun-bae adalah orang yang sangat licik dan tidak bisa diajak bercanda. Dalam kondisi setengah mabuk, Ik-yun mengatakan jika dia adalah keturunan ke-35 dari 39 generasi keluarga terpandang. Dia juga meminta agar Hyun-bae menghormatinya sebagai kakak tua. 최무저 일자 되십니다. 자식이네 뭐 자식! 봤으면은 네 행동을 제대로 괜찮아 몰래 봐라. Hal ini pun membuat para anak buah Hyun-bae merasa marah karena Ik-yun dianggap tidak sopan. Ik-yun pun berakhir dihajar oleh anak buah Hyun-bae. Namun keesokan harinya, Hyun-bae terkejut saat Ik-yun datang bersama sang ayah yang benar-benar berasal dari keluarga terpandang. Ternyata Ik-yun benar-benar anak dari keluarga kaya raya. Di sini posisi Ik-yun pun semakin kuat. Dia menjadi orang kepercayaan Hyun-bae dan sangat dihormati. Dia juga terlibat dalam berbagai bisnis ilegal lainnya dengan gangster Hyun-bae. Kehidupan sekarang pun menjadi mewah dan membuat Ik-yun semakin sombong dan lupa diri.
Setelah berhasil kerjasama dengan Choi Hyun-bae, Ik-hyun yang awalnya hanya seorang petugas bea cukai biasa, kini menjelma menjadi sosok yang disegani di dunia bawah tanah Busan. Suatu malam, saat bersenang-senang di sebuah bar, Ik-hyun bertemu dengan mantan rekan kerjanya di bea cukai. Dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya sekarang sudah menjadi orang yang sangat berpengaruh. Namun, mantan rekan-rekannya tidak percaya dan hanya memandangnya dengan rasa kasihan dan jijik. Setelah sukses di dunia bawah tanah, Choi Ik-hyun semakin berambisi lagi. Dia ingin melebarkan sayap bisnisnya dan memutuskan untuk terjun ke dunia jasa keamanan. Dengan koneksi luas dan kemampuan negosiasi yang mumpuni, Ik-hyun yakin bisa menguasai pasar ini dengan mudah. Bersama dengan Hyun-bae, mereka merencanakan untuk mengambil alih keamanan sebuah hotel besar di Busan. Hotel ini sudah lama dikuasai oleh geng saingan mereka yang dipimpin oleh Kim Pang-ho. Dan Pang-ho ini adalah seorang teman lama Hyun-bae. Meskipun tahu bahwa merebut wilayah kekuasaan geng lain adalah tindakan yang melanggar aturan dunia bawah, Ik-hyun tetap ngotot dengan keinginannya. Ik-hyun beralasan bahwa sebagai kakak tertua, dia berhak mendapatkan penghormatan dan kekuasaan yang lebih besar. Dia bahkan mengancam akan memutuskan hubungan dengan Hyun-bae jika tidak dibantu. 말이 틀렸으면 틀렸다고 얘기해봐라. 아이가. Ik-hyun dan Hyun-bae bersama dengan adik iparnya yang seorang atlet taekwondo siap menjalankan misi merebut hotel ini. Sesampainya di hotel, mereka mendapati Kim Pang-ho sudah berada di sana bersama dengan seorang wanita bernama Jung. Dia ini adalah salah satu pemilik saham hotel. Dan terjadilah perdebatan sengit antara kedua kelompok. Ik-hyun berusaha bernegosiasi dengan tenang, namun Pang-ho dan anak buahnya malah meremehkannya. Dengan sengaja Ik-hyun memancing emosi mereka agar pihak Pang-ho menyerangnya terlebih dahulu. Dan benar saja, akhirnya terjadilah perkelahian besar. Mereka pun terpancing dan menghajar Ik-hyun. Dengan demikian, Ik-hyun mempunyai alasan untuk menyerang balik dengan pasukan yang lebih banyak bersama dengan Hyun-bae. Dengan bantuan Hyun-bae dan anak buahnya, mereka semua berhasil melumpuhkan Pang-ho dan semua anak buahnya. Setelah pasukan Pang-ho kalah, terjadilah sebuah negosiasi. Dia meminta agar anak buah Pang-ho juga tetap diperkerjakan. Namun, Hyun-bae yang keras kepala membuat perdebatan pun semakin memanas, hingga akhirnya Hyun-bae yang merasa tersinggung dengan kata-kata kasar Pang-ho, dia pun marah besar dan menghajarnya. Jung, sang pemilik saham hotel, tidak terima dengan kekalahan dan penghinaan yang dialaminya. Dia kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi dan meminta bantuan untuk menangkap Ik-hyun dan Hyun-bae. Namun, Ik-hyun tidak menyerah. Dia menggunakan koneksinya yang luas untuk mencari bantuan. Akhirnya, dia menemukan orang dalam seorang jaksa yang bersedia membantunya. Dengan negosiasi yang baik, jaksa itu berhasil membebaskan Ik-hyun dan Hyun-bae dari penjara. Bisnis Ik-hyun dan Hyun-bae pun semakin meluas. Mereka menjalin kerjasama dengan Yakuza Jepang, memperluas pengaruh mereka ke Hong Kong, dan menjadi pemain besar di dunia bisnis gelap. Keberhasilan ini membuat Jung malah jatuh hati kepada Ik-hyun. Namun, di balik ketertarikannya, Jung menyimpan rencana licik untuk menghancurkannya. Jung mulai menyusup ke dalam organisasi Ik-hyun dan mulai mengadu domba antar anggota penting di gangster itu. Salah satu anak buah Hyun-bae mulai termakan gosip tentang adanya korupsi di dalam organisasi. Dia pun mencoba menegur Ik-hyun. Ik-hyun yang marah akhirnya memukuli tangan kanan Hyun-bae dengan botol. Dalam kekacauan itu muncul Hyun-bae, namun Hyun-bae justru malah memarahi tangan kanannya dan juga menghajarnya. Hal ini dia lakukan karena menghormati sebagai kakak tertua. Namun mulai hari itu, hubungan antara mereka menjadi renggang.
Setelah insiden yang mengguncang geng, suasana di dalam kelompok itu berubah drastis. Dari yang awalnya satu keluarga, kini menjadi rasa iri dan dengki serta curiga pada antara anggota. Hingga masalah kembali muncul ketika kabar bahwa geng Pangho berencana untuk menyerang balik serta balas dendam. Di sisi lain, Hyungbae, pemimpin yang dikenal berani, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia dan anak buahnya merasa yakin dapat mengalahkan Pangho dengan pertempuran yang akan datang. Namun, Ikyun berusaha meredakan ketegangan itu. Dengan penuh ketenangan, dia meminta Hyungbae untuk menahan diri dan mencari jalan tengah. Dia berharap bisa menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Namun, bagi Hyungbae, menyelesaikan masalah dengan kekerasan adalah jalan yang lebih terhormat sebagai gangster. 죽이든 살리든 건달들끼리 일이니까 이번 일은 빠지소. Karena tidak cocok dengan keputusan Hyungbae, diam-diam Ikyun yang dikenal cerdik dalam urusan negosiasi mengambil langkah awal. Dia berusaha mendekati Pangho secara diam-diam. Dia menawarkan perdamaian untuk menghindari konflik yang lebih besar. Namun, niat baiknya justru berbalik menjadi bumerang. Pertemuan rahasia itu terendus oleh anggota gengnya sendiri yang menfitnah bahwa Ikyun telah berkhianat dan bekerja sama dengan Pangho. 안녕하십니까. 크라운 호텔 706호입니다. 내가 들어갈게. 알겠습니다. Tuduhan ini pun semakin memperburuk situasi, membuat hubungan antara Hyungbae dan Ikyun semakin jauh. Singkat cerita, suatu malam Hyungbae sedang mengawal aksi demonstrasi. Lalu, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Dalam keramaian itu, dia melihat anak buah Pangho yang sedang mengikutinya. Hyungbae tahu jika dia akan dibunuh, dia pun berusaha melarikan diri ke kantor polisi. Namun, sesaat sebelum dia berhasil masuk kantor polisi, dia ditusuk dengan pisau dan berakhir di rumah sakit. Peperangan pun tidak bisa terhindarkan lagi. Hyungbae yang telah sadar memerintahkan semua anak buahnya untuk membalaskan dendam dengan menyerang markas Pangho. Di tengah peperangan itu, anak buah Pangho menyebarkan fitnah bahwa Ikyun telah bersekongkol dengan mereka dan mengkhianati Hyungbae. Mendengar kenyataan ini, kesabarannya pun mencapai batasnya. Dia pun memutuskan untuk menghabisi Ikyun. Hyungbae dibawa ke sebuah desa terpencil dan dihajar habis-habisan. Dia bahkan hampir dikubur hidup-hidup, namun dia diampuni dan tidak sampai dibunuh. Ikyun pun dikeluarkan dari geng dan dianggap sebagai si pengkhianat. Hatinya benar-benar hancur karena untuk kedua kalinya dia diperlakukan oleh orang-orang yang selama ini dia bantu hingga sukses. Ikyun kemudian memilih benar-benar bergabung dengan Pangho untuk membangun bisnis baru mereka dan bahkan bisa lebih sukses darinya. 엄마 성격이 원래 어릴 때부터 그래요. 뭐또 편하게 이름 부르겠어. 그래야지. Bertahun-tahun berlalu, Ikyun dan Pangho berhasil mendirikan jaringan kasino di berbagai hotel terkenal. Bahkan, bisnis kasinonya hampir menguasai satu negara. Namun, kesuksesan mereka tidaklah berjalan mulus. Jung, pemilik saham yang merasa rugi oleh para gangster ini, mulai merasa tidak adil dan memutuskan untuk melaporkan kepada Jaksa Jo. Dia adalah seorang jaksa tegas yang pernah memperkarakan Ikyun di masa lalu. Jaksa Jo juga dikenal anti suap dan berkomitmen untuk memberantas kejahatan. Lalu kehidupan gangster terus bertambah buruk saat setelah deklarasi presiden baru yang bertekad memerangi para gangster itu. 부산 지역에서 활동하고 있는 34개 파, 현재 부산 폭력 조직 계보에 올라와 있는 조직원들은 발포해도 좋습니다. Dalam situasi ini semua anggota gangster harus siap menghadapi konsekuensi. Bahkan jika itu berani mengungkapkan kekerasan untuk menangkap mereka hidup ataupun mati. Jaksa Jo memanfaatkan momen ini untuk memburu semua gangster di kota Busan. Hampir seluruh anggota gangster Hyungbae berhasil ditangkap, tetapi Hyungbae sendiri berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Ikyun berhasil mencari bantuan dari semua kenalannya. Namun, semua usaha itu sia-sia. Mereka menolak untuk membantunya. 이래라 저래라 간섭하는 것도 말고 뭐 별일 있겠어. Akhirnya, Ikyun ditangkap, dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Jaksa Jo akhirnya memberikan dua pilihan. Mau dihukum 15 tahun penjara dengan tuduhan sebagai kepala geng atau dihukum 3 tahun dengan tuduhan tindak kekerasan.
Tetapi dengan syarat dia harus membantu jaksa Jo menangkap Hyung Bae. Tak ada pilihan lain, Ik-hyun terpaksa memilih untuk bekerja sama dengan polisi demi keselamatan keluarganya. Dia setuju dan berjanji untuk memberikan bantuan demi menangkap Hyung Bae. Namun, ternyata rencana itu bocor. Ada salah satu mata-mata Hyung Bae yang menyamar sebagai polisi. Hyung Bae mengetahui niat Ik-hyun yang akan menjebaknya. Hyung Bae pun menculik Ik-hyun dan mengancam akan membunuhnya jika dia berkhianat dan membantu para polisi itu. Namun dia akan dilepaskan jika dia membantu melarikan diri ke kota Kobe melalui kenalannya. Di sini Ik-hyun semakin bimbang karena posisinya saat ini sama-sama buruknya. Lalu dia pun mengatakan kepada Hyung Bae jika dia akan membantunya untuk melarikan diri dan akan menjemputnya keesokan harinya. Namun sebenarnya Ik-hyun merasa untuk tetap bekerja sama dengan polisi demi menangkap Hyung Bae dan melindungi keluarganya. Dia pun memberikan informasi tempat persembunyian Hyung Bae kepada polisi dan misi penangkapan Hyung Bae pun dimulai. Pagi itu, Ik-hyun menjemput Hyung Bae di tempat persembunyiannya dengan mobil. Hyung Bae tampak tidak curiga sama sekali dan percaya kepada Ik-hyun. Mereka kemudian masuk mobil dan pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, ada sebuah truk yang menghalangi mereka dan meminta untuk mundur karena jalan sempit. Tanpa diduga, itu adalah perangkap yang disiapkan polisi dan sebuah mobil datang dari belakang yang menjebak mereka berdua. Akhirnya Hyung Bae pun ditangkap. Dia marah dan kecewa karena telah dikhianati. Dia pun berjanji akan membalaskan dendam terhadap Ik-hyun saat dia keluar penjara 10 tahun nanti. Kini 10 tahun berlalu, malam itu Ik-hyun membuat pesta kelulusan anaknya sebagai lulusan seorang jaksa terbaik. Kehidupannya kini begitu sempurna, dikelilingi oleh kemewahan dan kehormatan, namun di balik kebahagiaannya itu, bayang-bayang masa lalu kembali menghantuinya. Hari itu juga adalah hari di mana Hyung Bae keluar dari penjara. Dan di tengah kesenangan dan suara jedak-jeduk yang mengalun, terdengar suara Hyung Bae yang memanggilnya. Dan film pun tamat. Ending film ini memang menggantung ya guys, namun bisa disimpulkan jika dendam adalah pisau bermata dua. Saat kita menusukkannya pada orang lain, kita juga melukai diri sendiri.